Dalam keseharian kita, itu semua dari mulai bangun sampai tidur kita sedang berada pada praktek. Kenapa gue bilang? Pernah gue sampaikan pada tim pemberkasan kemarin. Contoh ibarat kata ketika kita masak dan belum matang masakan kita, ternyata gas habis. Itu yang nggak di Subang, itu di rumah. Tanyakan ketika pada saat itu terjadi, apa perasaan kita? Kesel kah? Marah kah? Sewot kah? Atau tinggal jalan aja, wayahnya memang sudah mau habis gasnya. Salah kita nggak cek. Tinggal jalan aja ke warung beli gas, apa susahnya? Enjoy. Nggak jadi masalah ini, waduh gas habis kurang ajar, gue masakan gue belum matang dan panjang-panjang lebar. Terus yang kemarin kita pelajari prakteknya kemana? Ya, ketika kita melakukan sesuatu, wah ini kalau bukan karena gue nggak jadi ini. Yang kemarin kita pelajari tentang pengakuan, gue lepaskan pengakuan, itu lah kok ini karena lu ini, karena gue nih, kalau bukan karena gue gimana nih? Atau ketika kita mengerjakan sesuatu di kantor pemberkasan, terus di komen, ini salah nih. Bagaimana perasaan kita itu pada saat itu? Disitulah kita menemukan praktek-praktek di setiap hari. Ketika kita muncul misalkan di kantor pemasaran ada orang yang ngeselin, itu pun selalu disampaikan. Pada saat itu pun kita sedang praktek. Dari apa? Dari hal-hal yang kita pelajari sebelumnya. Cuma kenapa nggak kelihatan jadi praktek? Karena tadi gue bilang, ketika kita belajar, kita tidak memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang belajar. Kenapa ketika ada yang lucu kita ketawa? Hanya batas itu aja yang kita ambil. Ketika ada yang serius kita ngantuk. Karena sebatas itu aja, kita cuma sekadar mengisi absen dan ikut. Sayang kan rasanya. Belajar di setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita ketemu dengan yang namanya praktek. Dari apa yang kita pelajari. Dan bahkan tadi disampaikan lagi, setiap hari periksa hatinya. Setiap hari periksa hatinya. Ini pun kita sedang praktek. Apakah gue sekarang berada dalam kecewa? Apakah gue sekarang berada dalam kesedihan, merasa penderita, paling bersalah, nyesel, dan segala macam. Ketika itu terasa, kembalikan kepada titik di mana kita tidak mengakui bahwa apapun masalah yang kita anggap masalah adalah masalahnya kita. Muncul kalimat bahwa jangankan masalah, jasad dan ruh saja punya Allah. Kita punya apa? Muncul kalimat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Sehingga kita lepaskan hal itu, kita nggak sewot, kita nggak marah, kita nggak kesel, kita nggak apapun. Tapi ya kadang-kadang cuma sekedar jadi kalimat. Apakah kita harus mengalami hal yang kita anggap luar biasa banget baru kita bisa ke arah sana, menyebut ternyata. Padahal kita dikasih kesempatan untuk latihan dari level-level paling dasar, level-level paling kecilnya dalam keseharian kita, sehingga kalau kita berhasil nanti praktek di bagian-bagian kecilnya, kita akan terpantaskan untuk latihan di level-level yang lebih besar lagi. Ya. Cuma ya kadang-kadang kita nggak ngerti kapan sih prakteknya nggak ngeh kalau setiap hari adalah praktek. Kenapa ketika guru menerangkan bahwa 2 hari lagi kita ada ulangan praktek, sementara di belakang sibuk ngobrol dan nggak dengar kalau ada jadwal praktek yang dikasih tahu sama gurunya. 2 hari kemudian nggak ngerti kalau 2 hari kemudian adalah hari prakteknya. Kenapa? Nggak tahu. Kalau kita menyimak, kita pun akan terasa banget. Akan terasa setiap ini disampaikan, langsung ketika ketemu suatu keadaan esok harinya, ternyata ya ini yang dipelajarin semalam. Ini yang dipelajari minggu kemarin. Jadi mulai sekarang coba ketika disampaikan pelajaran-pelajaran apapun sekarang, misalkan pelajaran tentang titik nol,
kaitkan bagaimana apa dan seperti apa yang harus gua praktekkan mulai besok. Sehingga akan terkait, ketemu antara kita praktek sama pelajaran yang kita pelajari. Ketika ini terlatih secara terus-menerus, inilah yang akan membentuk diri kita menjadi semakin peka, semakin sadar,